Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Apa kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar sirah atau sejarah Islami. Kalau kemarin kita telah membahas dakwah sirriyah atau dakwah secara rahasia. Hari ini kita akan membahas dakwah jahriyah, terang-terangan atau dakwah secara terang-terangan. Awal mula dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan. Setelah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam selama 3 tahun, Rasulullah SAW kemudian mendapat perintah dari Allah untuk berdakwah secara terang-terangan yang dimulai pada tahun keempat kenabiannya. Jadi setelah Rasulullah SAW diangkat sebagai nabi, Rasulullah pun langsung diperintahkan untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi oleh Allah Subhanahu wa taala selama 3 tahun, dan beliau melakukannya di rumah Arqam bin Abil Arqam. Kita sudah mempelajari ya, yang pembelajaran kemarin kita sudah mempelajarinya. Maka Allah pun menurunkan ayat yang memerintahkan dakwah secara jahriyah atau dakwah secara terang-terangan. Ayat tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzir ashiratakal aqrabin, yang artinya adalah dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah kepada karib kerabat dan orang-orang terdekat beliau. Lalu Nabi SAW mengumpulkan kerabat-kerabatnya dari Bani Hashim. Hadir juga dalam pertemuan itu beberapa orang dari Bani Muthalib bin Abdu Manaf. Jumlah mereka sekitar seluruhnya 45 orang. Jadi beliau Nabi Muhammad SAW mengumpulkan kerabat-kerabatnya dan jumlahnya sekitar 45 orang. Kemudian sebelum Rasulullah SAW berbicara dan menyampaikan dakwah kepada mereka, Abu Lahab, yaitu salah seorang paman Rasulullah SAW, mendahuluinya dengan melontarkan ancaman-ancaman kepada Rasulullah SAW. Beliau pun diam dan tidak mengutarakan sepatah kata pun dalam pertemuan itu. Kemudian Rasulullah SAW mengundang mereka untuk kedua kalinya dan menyampaikan dakwah. Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang hak selainnya, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Setelah mendengar perkataan Rasulullah SAW, paman beliau Abu Thalib berjanji untuk menjaga, melindungi, serta membela Rasulullah SAW. Meskipun dia sendiri belum beriman dan meninggalkan agama bapaknya, yaitu Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib itu punya anak, namanya Abu Thalib. Sikapnya yang membela Nabi SAW berbeda sekali dengan sikap paman beliau yang lain, yaitu Abu Lahab, yang tadi mendahului dan melontarkan ancaman-ancaman kepada Rasulullah.
Dan Abu Lahab ini senantiasa menentang dan memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah menurunkan ayat lagi yang memerintahkan dakwah secara jahriyah, yaitu ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya adalah, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Ayat ini merupakan puncak perintah dakwah jahriyah. Dakwah secara jahriyah atau terang-terangan kepada halayak ramai dan tidak sembunyi-sembunyi seperti dulu maupun perorangan. Setelah turunnya ayat tersebut dan janji yang diikrarkan pamannya Abu Thalib, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke bukit Sofa seraya menyeru, "Wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi," yang ditunjukkan kepada semua suku Quraisy hingga mereka berkumpul semua. Jika ada seseorang yang berhalangan hadir, maka dia mengirim utusan untuk melihat apa yang terjadi. Begitu pula Abu Lahab dan pemuka-pemuka suku Quraisy ikut hadir. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpidato kepada mereka. "Apa pendapat kalian jika aku kabarkan bahwa ada sekelompok pasukan berkuda di lembah ini ingin menyerang kalian? Apakah kalian akan percaya kepadaku?" Kemudian mereka menjawab, "Ya, kami tidak pernah tahu darimu selain kejujuran." Jadi saking Rasulullah itu seorang yang jujur, maka mereka percaya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan pidatonya. "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian sebelum datangnya azab yang pedih." Mendengar seruan ini, Abu Lahab berkata, "Binasalah engkau sepanjang hari ini. Apakah hanya engkau ini? Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Kata Abu Lahab. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan pembelaan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan menurunkan surat Al-Lahab yang memastikan bahwa Abu Lahablah yang akan celaka. Nah, ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang artinya adalah, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Quran surat Al-Lahab ayat 1. Jadi ketika Rasulullah berpidato menyampaikan ini, Abu Lahab menentangnya dengan mengatakan, "Binasalah engkau sepanjang hari ini. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Lalu Allah pun membela nabinya dengan menurunkan surat Al-Lahab yang berbunyi, Tabbat yada abi lahabi wa tab, yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mendakwahkan Islam dengan penuh kesabaran dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdakwah di tempat-tempat umum atau tempat berkumpulnya orang musyrikin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada mereka tentang berhala-berhala yang tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun. Jadi kaum musyrikin yang ada di sana itu menyembahnya berhala. Kaum musyrikin Quraisy marah dan merasa terganggu dengan banyaknya orang yang masuk agama Islam. Jadi Rasulullah ini berhasil memasukkan orang-orang
ke dalam agama Islam, sehingga kaum musyrikin pun terganggu dengan adanya itu. Kaum musyrikin Quraisy mendatangi paman Nabi SAW, yaitu Abu Thalib, dan meminta kepadanya agar menghentikan dakwah Rasulullah SAW atau membiarkan mereka mengambil tindakan tegas kepada Rasulullah SAW. Lalu Abu Thalib pun memberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwa kaum musyrikin ini merasa terganggu dengan adanya dakwah Rasulullah SAW. Kemudian Abu Thalib ini memberitahukan kepada Rasulullah untuk menghentikannya. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai pamanku, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku supaya aku meninggalkan urusan dakwah Islam ini, maka aku tidak akan meninggalkannya hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkannya atau membinasakanku," kata Rasulullah SAW. Lalu Abu Thalib menjawab, "Wahai anak saudaraku, pergilah dan katakanlah apa yang engkau suka. Demi Allah, sekali-kali aku tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun," ujar atau jawab Abu Thalib. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun melanjutkan dakwah secara jahriyah atau terang-terangan selama 10 tahun di kota Makkah, mencontohkan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan kaumnya di halaman Ka'bah pada siang hari. Nah, itu adalah kisah dari Nabi Muhammad yang melakukan dakwah jahriyah atau dakwah secara terang-terangan. Begitu sulitnya, begitu susahnya Nabi Muhammad berdakwah sampai dibenci oleh pamannya sendiri, dimusuhi, terus ditentang oleh saudaranya sendiri, oleh pamannya sendiri. Nah, itulah perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam dakwah jahriyah, dalam dakwah secara terang-terangan. Jadi teman-teman di sini, alhamdulillah teman-teman memeluk agama Islam, karena agama Islam itu agama yang benar jalannya. Oke, baik, mungkin sirah hari ini cukup sampai di sini. Semoga teman-teman faham untuk pembahasan kisah Nabi Muhammad yang berdakwah secara jahriyah atau secara terang-terangan. Maaf bila ada salah-salah kata. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.